Halo para penikmat anime dimanapun kalian berada. Pada tanggal 17 Februari 2023, official YouTube channel Isekai Smartphone baru saja merilis PV kedua untuk season 2-nya. Yang dimana di PV keduanya kita dikasih tahu musik apa yang dipakai untuk season 2-nya dan tanggal rilis animenya. Isekai Smartphone Season 2 sudah terkonfirmasi akan tayang pada 3 April 2023, yang dimana musik openingnya akan dibawakan oleh Gemstone 7 dengan judul lagu Real Diamond. Lalu untuk musik endingnya akan dibawakan oleh ke-9 CU para main heroine Toya dengan judul lagu Isekai Journey. Nah, pada video kali ini, gue bakal breakdown semua scene yang muncul di PV keduanya. Dan sudah pasti, video ini ada spoiler buat kalian yang hanya nonton animenya. Lalu, untuk seluruh scene yang muncul di PV, ini diambil dari volume 3 sampai volume 7-nya. Jadi, gak usah lama-lama lagi, mari mulai videonya. おかげさまで第2の人生はそれなりに充実しています。はあ、国王って僕が？だからこそ私たちが好きになったのですものね。でも繋いで歩きたいななんて、ある日胸がチクリと痛んだんです。私にもいやらしい下着を買ってもらうからね。嬉しいですわ。登録完了。結婚しよう。モニカって呼べ。ようこそバビロンの工房へ。王様が決めて。なります。7人目になります。ありがとう。 Scene awal langsung dibuka dengan 3 scene berbeda, yaitu scene Toya yang sedang melihat sesuatu, scene Toya yang sedang bersama dewa, dan scene Toya yang sedang melihat sebuah kota. Nah, kita masuk ke scene kedua dulu, karena scene pertama dan scene ketiga itu adalah scene lanjutan. Lalu di scene kedua, di sini kita dilihatin Toya sedang berbicara bersama dewa dan dewa cinta. Lalu di scene ini Toya ngomong, berkat Anda, kehidupan kedua saya cukup memuaskan. Nah, apa Toya katakan di scene ini? Ini mereflek ketika Toya berterima kasih kepada dewa atas kehidupan keduanya. Lalu untuk scene ini, kemungkinan ini mereflek ke episode 12 season 1-nya, yang dimana Toya sedang konsultasi masalah percintaannya. Kemudian kita masuk ke scene ketiga, yang dimana Toya sedang di sebuah kota. Lalu di sini Toya ngomong, "Hah, rajanya adalah saya." Nah, apa Toya katakan di sini ini? Ini mereflek ketika Toya yang diminta oleh Raja Belfast dan Kaisar Regulus untuk membuat sebuah negara di perbatasan Kerajaan Belfast dan Kekaisaran Regulus. Lalu untuk scene ini bisa dibilang ini adalah scene original animenya. Kenapa? Karena sepanjang volume 4 hanya ada 3 kejadian ketika Toya pertama kali datang ke ibu kota, yaitu di ibu kota Imperium Reves yaitu Beren, lalu di ibu kota Sandora yaitu Kyurai, dan ibu kota Kekaisaran Regulus yaitu Galaria. Yang dimana di ketiga kejadian itu, di sini Toya langsung menggunakan sirgetnya untuk langsung sampai ke ibu kota. Lalu untuk scene Toya yang sedang masuk sebuah kota, kemungkinan kota yang dilihat Toya dari ibu kota Galaria, yang dimana tipe bangunan sama kayak muncul di detik pas 9. Lanjut ke scene berikutnya, kita lihatin Yumina. Lalu di sini Yumina ngomong, itu sebabnya kami jatuh cinta padanya. Nah, apa Yumina katakan di sini ini? Ini mereflek ke tindakan Toya di season 1-nya, yang dimana Toya sangat baik kepada mereka semua dan membuat mereka jatuh cinta kepada Toya. Lalu untuk penjelasan tentang scene ini masih sama penjelasannya kayak di PV 1, yang dimana ini adalah scene original animenya. Lalu untuk scene Yae dan Lin, ini penjelasannya masih sama kayak di PV 1, yang dimana di scene Yae yang sedang berada di Oedo, karena di sini Toya ingin membuat katana baru buat Yae. Lalu untuk scene Lin, ini mereflek kejadian di volume 4-nya, yang dimana Lin berhasil menemukan lokasi teleportasi Babylon. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin Linze yang sedang merapas sihirnya. Lalu scene pun berpindah ketika Linze yang sedang mau memakai bajunya. Lalu di scene ini Linze ngomong, suatu hari dada saya terasa sakit. Nah, apa yang Linze katakan di scene ini? Ini mereflek ketika Linze pertama kali jatuh cinta kepada Toya. Lalu untuk scene Linze yang sedang merapas sihir, kemungkinan ini mereflek ketika Linze yang sedang merapas sihir Bubble Bomb untuk menyerang Metal Golem. Lalu untuk scene Linze yang sedang memakai bajunya, scene ini adalah scene lanjutan di PV 1-nya, yang dimana di sini Linze sedang berada di ruang ganti bersama Yumina, Yae, dan Elze. Lalu untuk penjelasan tentang scene ini adalah scene original animenya. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin karakter baru yang sedang malu. Lalu di scene ini dia ngomong, saya senang. Nah, karakter muncul di scene ini namanya adalah Lucia Leah Regulus, yang dimana kalau di novel dia dipanggil sebagai Lu.
tapi kita sebut aja sebagai Lucia karena agak aneh nyebut Lulu kayak gitu. Lalu untuk scene ini merefer kejadian di interlude bagian 2 volume 4-nya yang dimana Lucia cemburu gara-gara Ren yang meluk Toya. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin penjaga baru Babylon yang sedang menyambut Toya. Lalu di scene ini dia ngomong, pendaftaran selesai. Nah, penjaga baru Babylon muncul di scene ini, namanya adalah Belle Flora. Kalau di novel dipanggil sebagai Flora. Lalu apa yang Flora katakan di sini ini? Tentu saja ini merefer ketika Flora yang berhasil mendapatkan gen dari Toya. Lalu untuk scene Flora, ini merefer kejadian di volume 5-nya yang dimana Toya berhasil masuk ke Babylon bertipe lab alkimia. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin Su. Lalu di sini Su ngomong, ayo kita menikah. Nah, apa yang Su katakan di sini ini merefer ketika Su minta ke Toya untuk menjadikan dirinya sebagai istri. Lalu untuk scene ini merefer kejadian di volume 6-nya yang dimana Su dilamar oleh pangeran pertama dari kerajaan Lihnea, tetapi di sini Su tidak mau menikah dengannya, melainkan Su hanya mau menikah dengan Toya. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatkan penjaga baru Babylon yang sedang menyambut Toya. Lalu di scene ini dia ngomong, panggil aja, aku mau nikah. Nah, penjaga baru Babylon yang muncul di scene ini namanya adalah Fred Monica. Kalau di novel dipanggil sebagai Monica. Lalu apa yang Monica katakan di sini ini merefer ketika Monica sedang menyambut Toya. Lalu untuk si Monica, ini merefer kejadian di volume 6-nya yang dimana Toya berhasil memasuki Babylon bertipe hanggar. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin Rosetta yang sedang menyambut Toya. Lalu di scene ini Rosetta ngomong, selamat datang di bengkel Babylon. Nah, apa yang Rosetta katakan di sini ini merefer kejadian di volume 4-nya yang dimana Rosetta yang sedang menyambut Toya. Lalu untuk penjelasan tentang scene ini masih sama penjelasannya kayak di PV1-nya yang dimana Toya berhasil memasuki Babylon bertipe bengkel. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatkan karakter baru yang sedang melihat ke arah Toya. Lalu di scene ini dia ngomong, raja yang memutuskan. Nah, karakter baru yang muncul di sini namanya adalah Sakura. Lalu apa yang Sakura katakan di sini ini merefer ketika Sakura yang meminta Toya sebagai raja untuk memutuskan namanya. Lalu untuk scene Sakura, ini merefer kejadian di volume 6-nya yang dimana Sakura sedang berada di lab alkimia Babylon untuk disembuhkan, dan ternyata Sakura terkena amnesia. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatkan karakter baru yang sedang menuju ke arah Toya. Lalu scene pun berpindah yang dimana kita dilihatin wajahnya dari dekat. Lalu di scene ini dia ngomong, saya mau jadi ketujuh, saya mau. Nah, karakter yang muncul di sini namanya adalah Hildegard Mina Celestia. Kalau di novel dipanggil sebagai Hilde. Lalu apa yang Hilde katakan di sini ini merefer ke volume 7-nya yang dimana yang tahu bahwa Hilde suka sama Toya dan mengajaknya menjadi tunangan Toya yang ke-7. Lalu untuk scene Hilde yang sedang menuju ke arah Toya, ini merefer kejadian di volume 6-nya yang dimana Toya habis membantu Hilde melawan Pars. Lalu setelah mengalahkannya, di sini Toya minta izin ke Hilde untuk mengambil bagian Pars yang sudah dikalahkan. Dan di sini Toya memberikan hadiah 3 pedang yang terbuat dari Pars untuk Hilde, Raja, dan kakaknya. Lalu untuk si wajahnya Hilde, kemungkinan ini merefer kejadian di volume 7-nya yang dimana tahu bahwa Hilde sedang jatuh cinta pada Toya. Nah, kalau kalian nanya kenapa bisa lompat satu volume gitu, nah, kalau kalian lihat di sini kita dilihatin di belakangnya Hilde ada semacam tempat duduk di arena karena di volume 7-nya Hilde sedang berada di Brunhild. Lalu di sini Hilde dan Yae sedang latihan pedang di arena Brunhild. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin Elze dan Toya. Lalu di scene ini Elze ngomong, terima kasih. Nah, scene ini merefer kejadian di volume 4-nya yang dimana Toya memberikan hadiah baju Cheongsam ke Elze. Lalu di sini Elze mengucapkan terima kasih ke Toya. 国の名前はどうするんですか？ブリュンヒルドかな。ブリュンヒルド公国。この世界に異物が入ってこないようにする結界にほころびがあって、さっきのやつはそこを抜けてきているんじゃないかって。検索。 Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin Toya yang sedang megang Brunhild. Lalu sebelum scene Toya muncul, di sini Lindsay ngomong, terus bagaimana dengan nama negara Anda? Lalu di sini Toya ngejawab, Brunhild saya pikir Kadipaten Brunhild. Nah, kalau kalian lihat di sini Toya sedang menggunakan Brunhild yang berbeda dari sisi satunya
yang dimana kalau di scene satunya broomhead berwarna hitam dan bahannya dibuat dari gigi naga. Nah, di season 2-nya nanti, di sini Toei mengganti senjatanya, yang dimana senjata ini dibuat di bengkel Babylon dengan menggunakan bahan dari myrtle. Lalu untuk scene ini merefer kejadian di film 4-nya, yang dimana Toei diberi sebuah lahan untuk membuat sebuah negara di perbatasan kerajaan Belfast dan kekaisaran Regulus. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatkan banyak scene singkat, yaitu scene taman sedang terbang di atas gurun, scene Cheska yang sedang menyentuh sesuatu, scene bangunan yang terkubur di gurun, scene Toei yang dikelilingi cahaya, scene Toei yang sedang mengecek map di HP-nya, scene Yumina sedang mengangguk, scene Toei yang sedang melihat sesuatu, scene Lin sedang menyerang, scene monster yang terkena serangan, dan scene Toya yang sedang lari di atap. Nah, scene taman sedang terbang di atas gurun, ini penjelasannya masih sama kayak di PP1, yang dimana mereka sedang menuju lokasi teleportasi Babylon yang berada di Gurun Nabi, Kerajaan Sandora. Lalu, untuk scene Cheska yang sedang menyentuh sesuatu, ini merefer kejadian di film 4-nya, yang dimana Toya dan yang lainnya melihat seseorang berada di gurun, yang dimana mereka sedang mau diserang oleh monster, dan di sini Cheska sedang menaiki kecepatan taman. Lalu, untuk scene bangunan yang dikubur di gurun, ini merefer kejadian yang dimana mereka yang berhasil menemukan lokasi teleportasi Babylon. Lalu, untuk scene Toya yang dikelilingi cahaya, ini merefer ketika Toya sedang terkirim ke bengkel Babylon. Lalu, untuk scene Toya yang sedang mengecek map di HP-nya, ini penjelasannya masih sama kayak di PP1-nya, yang dimana Toei sedang mengecek keberadaan Metal Golem berada. Lalu untuk si Yumina sedang mengangguk, ini merefer ketika Yumina memberi izin kepada orang-orang yang mereka temui di Gurun Nabi untuk dikirimkan ke mesin Toya. Lalu untuk si Toya yang sedang melihat sesuatu, ini merefer ketika Toya diberitahu bahwa ada parts yang muncul di Gurun Nabi. Lalu untuk si Lin sedang menyerang, ini merefer ketika Lin yang sedang menyerang pas dengan sihir tanahnya, yaitu Rock Crash. Lalu untuk si monster terkena serangan, ini merefer ketika Toya dan Yumina yang sedang menjalankan sebuah misi untuk mengalahkan monster Bloody Crab. Lalu di sini Yumina menyerang monster Bloody Crab tersebut dengan sihir tanahnya Earthbind. Lalu untuk si Toya sedang lari di atap, ini merefer ketika Toya menggunakan sihir nulnya, yaitu Boost, untuk menambah kecepatan, karena di sini Toya sedang menuju monster yang muncul di detik 52. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin orang-orang pada berlarian. Nah, scene ini merefer ketika Toya yang mau beli buku di ibu kota kekaisaran Regulus, dan di sini Toya malah terjebak dalam sebuah pemberontakan. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin monster yang sedang mencoba menyerang Toya. Lalu scene pun berpindah ketika Toya yang menyerang monster itu. Lalu di sini Toya ngomong, ada sebuah keretakan dalam hasil untuk mencegah benda asing memasuki dunia ini. Jadi, yang tadi itu mungkin saja melewatinya. Nah, apa Toya katakan di sini nih? Kemungkinan ini merefer ketika Toya yang diberitahu oleh Ende tentang batas dunia semakin melemah yang menyebabkan parts-parts yang bermunculan. Lalu untuk si monster yang menyerang Toya, ini merefer kejadian di volume 4-nya yang dimana Toya sedang melawan Demon Lord yang disummon oleh pemimpin pemberontakan kekaisaran Regulus, yang dimana Demon Lord ini memiliki sebuah atribut yaitu sihir nullification yang membuat dia tidak bisa diserang oleh serangan sihir maupun efek senjata yang diencas dengan sihir. Makanya di scene berikutnya kita dilihatin Toya yang sedang menyerang Demon Lord dengan pedang myrtle barunya. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilihatin beberapa scene singkat, yaitu scene Toya dan Yumina, scene Lin dan Paula, scene Rosetta yang terkena serangan sihir api, scene Cheska lagi ngomong, scene Lindsay sedang berada di rak buku, dan scene Toya yang sedang berada di sebuah lorong. Nah, penjelasan tentang scene Yumina dan Toya, ini penjelasannya masih sama kayak di PP1-nya, yang dimana Toya dengan Yumina yang sedang menuju ke tempat Raja dan Ratu untuk mengkonfirmasi bahwa Toya sudah serius dengan Yumina. Lalu untuk si Cheska sedang ngomong, kemungkinan ini merefer ketika Cheska ditanya Toya tentang invasi Pars 5000 tahun yang lalu. Lalu untuk si Lin dan Paula, kemungkinan scene ini merefer kejadian di volume 4-nya
ketika Lim pertama kali datang ke Brownhead, dan di sini Lim memutuskan untuk menjadi duta misi Mayday untuk Brownhead. Lalu untuk scene Rosetta yang terkena serangan sihir api. Nah, scene ini merefer ketika Toya yang sedang mencoba membakar roket Rosetta dengan sihir api, karena di sini Toya disuruh menebak warna CD Rosetta. Lalu untuk scene Lindsay yang sedang berada di rak buku. Nah, scene ini merefer ketika Lindsay yang sedang berada di Reader Cafe punyanya Toya, yang dimana Lindsay sedang menghitung stok buku. Lalu untuk scene Toya yang sedang berada di sebuah lorong. Lalu di scene ini juga Toya ngomong, lakukan pencarian. Nah, kenapa di scene ini Toya ngomong lakukan pencarian? Karena di season 2-nya nanti, di sini Toya memperbarui program HP-nya, yang dimana Toya bisa memerintahkan HP-nya hanya dengan suara aja. Ya, intinya kayak oke Google, itulah. Lalu untuk scene ini yang merefer ketika Toya sedang berada di kasir Regulus, yang dimana Toya mendengar suara teriakan dari seorang gadis. Lalu di sini Toya memerintahkan HP-nya untuk melakukan pencarian gadis dalam radius 100 meter yang sedang coba disakiti. 登場用人型戦闘兵器フレームギアです。これがバビロンへの転送人なのかどうか。5000年前フレイズ侵攻によって世界が滅びかけたっていうのも。Lanjut ke scene berikutnya, kita liatin vampir. Lalu di scene ini Cheska ngomong, senjata yang dikendalikan oleh seseorang yang berada di dalamnya, vampir. Nah, apa yang Cheska katakan di sini ini merefer kejadian di film 4-nya, yang dimana Cheska ngejelasin bahwa Profesor Regina Babylon membuat senjata anti-parts. Lalu untuk scene ini merefer kejadian di film 6-nya, yang dimana Toya berhasil memasuki Babylon bertipe hanggar. Lalu di sini Monica menunjukkan salah satu versi Framgear yang berada di hanggar. Nah, Framgear yang muncul di sini ini adalah Framgear bertipe Cavalier. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilatin Cheska dan Rosetta yang sedang menjatuhkan sesuatu. Lalu scene pun berpindah ketika para harem Toya yang sedang melihat kembang api. Lalu di scene ini Lin ngomong, apakah ini lingkaran teleportasi Babylon atau bukan? Lalu untuk scene Cheska dan Rosetta yang sedang menjatuhkan kembang api, ini merefer kejadian di film 5-nya, yang dimana kalau di novelnya hanya Rosetta yang disuruh Toya untuk menjatuhkan kembang api dari bengkel. Lalu scene pun berpindah ketika para harem Toya yang sedang melihat kembang api. Lalu di sini Toya ngomong, 5000 tahun yang lalu dunia hampir dihancurkan oleh kemunculan Pars. Nah, apa Toya katakan di sini kemungkinan ini merefer kejadian di film 4-nya, yang dimana Toya nanya ke Cheska tentang kejadian 5000 tahun yang lalu, yang dimana dunia hampir dihancurkan karena invasi Pars. Lalu untuk scene ini adalah momen ketika Toya sedang mengadakan festival di Brownhead. Lalu di sini Toya mengundang para pemimpin negara barat, yaitu ada Belfast, ada Missy Mayday, ada Regulus, dan dari Freeze. Lanjut ke scene berikutnya, kita dilatih beberapa scene singkat, yaitu scene Toya lagi ngomong, scene Ende sedang menoleh ke belakang, scene formasi lingkaran sihir pemanggilan, lalu muncul sesuatu, scene Dewa dan Dewa Cinta, scene Toya sedang mensaman, scene Ende sedang memegang 2 bola, scene Rosetta cium dengan Toya, scene Flores sedang cium dengan Toya, scene Monica sedang cium dengan Toya, dan yang terakhir, scene Toya yang sedang merapatkan sesuatu. Nah, scene Toya sedang ngomong, ini merefer kejadian di volume 5-nya, yang dimana di sini Toya nanya ke Ende, apa itu Pars? Lalu untuk scene Ende yang menoleh ke belakang, ini adalah scene lanjutan dari scene yang tadi, yang dimana Ende mau keluar dari guild. Lalu di sini Toya nanya ke Ende, siapa itu kamu? Lalu untuk scene Dewa dan Dewa Cinta, ini adalah scene original animenya, karena sepanjang volume 3 sampai volume 7 tidak ada satupun kejadian yang dimana mereka sedang berdua. Lalu untuk scene Ende yang sedang memegang 2 bola, ini merefer kejadian di volume 4-nya, yang dimana Ende berhasil mengalahkan Pars yang mempunyai 2 inti. Lalu untuk scene Rosetta, Flora, dan Monica yang sedang ciuman dengan Toya, ini merefer kejadian di volume 4, 5, dan 6, yang dimana mereka semua berhasil mendapatkan gen dari Toya. Lalu untuk informasi lingkaran sihir pemanggilan yang muncul sesuatu, lalu scene Toya yang sedang mensaman, dan scene Toya yang sedang merapatkan sesuatu. Nah, semua scene ini merefer kejadian di volume 5-nya, yang dimana Toya sedang mensaman Flame Emperor. Lalu di sini Toya dibantu oleh Kohaku, Kokuyo, dan Sango. Lalu scene pun ditutup dengan logo Isekai Smartphone season 2-nya.
Nah, itu aja tadi seluruh penjelasan scene yang muncul di PV keduanya. Jadi, gue mau nanya nih pendapat kalian. Apakah mungkin anime SK Smartphone season 2-nya bakal dapat 2 core? Ataupun split core lah? Oh ya, ntar di tanggal 25 Maret ada event tentang anime SK Smartphone season 2-nya yang bakal di live di YouTube channel Pony Canon di jam 7:30 pagi. Jadi, kalau ada informasi penting dari event ini, tenang aja, pasti gue bakal bahas cepatnya. Jadi, gue ada pertanyaan terakhir nih. Apakah kalian mau gue live bahas anime SK Smartphone season 2-nya? Kayak Mega Nesise gitu. Ya, tapi mungkin aja ini bakal ada kendala karena gue live di HP ya. Nah, itu aja tadi breakdown PV kedua Isekai Smartphone season 2-nya. Jadi, kalau ada kesalahan di video ini, silahkan komen aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini, lalu nyalakan loncengnya. Terima kasih, dan bye-bye.